Oke. Nah, dan hari ini Tuhan simpan sesuatu dalam hati saya karena saya pikir ya apa sih ya yang mau Tuhan katakan gitu ya setiap kali kita para pastor diberikan kesempatan untuk berkhotbah itu pergumulannya luar biasa saudara. Karena kita harus benar-benar dapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan gitu. Nah khusus hari ini saya mau menggunakan otoritas yang gereja berikan kepada suami dan saya sebagai youth pastor, oke? Ya, jadi hari ini saya secara khusus akan berbicara tentang bagaimana kita mewariskan iman, oke? Ya, pass down living faith, ya, mewariskan iman yang hidup. Oke? Ya, kenapa ini penting sekali? Karena kami banyak melayani anak-anak muda, jadi kami melihat ini sangat urgent apalagi di generasi saat ini. Ya. Kenapa? Tapi bagaimana kalau saya mau tanya di sini, siapa di sini yang sudah menikah? Boleh lambaikan tangan yang sudah menikah. Oke, yang belum menikah. Oke, masih ada, it's okay ya. Tapi gak apa-apa buat yang belum menikah, saudara bisa simpan ini dan tidak selalu kita mewarisi iman itu ke keturunan kita. Tapi kita bisa mewarisi iman itu ke generasi yang berikutnya. Oke, nah buat bapak, ibu, saudara-saudara yang sudah menikah, please listen carefully this message. Oke, ya. Nah, saudara tahu bahwa banyak di antara kita itu yang berpikir bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan di KTP kita ditulis bahwa kita adalah Kristen, banyak di antara kita yang berpikir secara otomatis generasi di bawah kita itu juga Kristen. Iya atau iya? Ya, betul? Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena memang kalau secara surat-surat dan lain sebagainya, kalau seandainya orang tuanya adalah Kristen, pasti pada waktu bikin akte lahir, anaknya juga diterakan sebagai agamanya juga Kristen. Ya, nah tapi saudara, saya mau membedakan di sini antara yang namanya iman yang berdasarkan agama sama iman yang hidup. Karena ternyata walaupun ketika kita memiliki iman sebagai agama, belum tentu kita memiliki iman yang hidup. Itu adalah fakta. Oke, ya. Sebelum saya lanjut, kita bisa merenungkan terlebih dahulu. Nah, dibuka dengan pertanyaan yang seperti ini, kemudian iman yang saya miliki ini termasuk iman yang hidup atau termasuk iman KTP. Dan tujuan kita yang mau kita wariskan ke generasi yang berikutnya, yang menjadi warisan, itu adalah iman yang hidup. Bukan hanya sekedar iman KTP. Aman? Sampai sini? Clear? Oke? Ya. 1 Korintus 3 ayat 11 katakan seperti ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kita semua tahu, tadi kita juga habis melakukan perjamuan kudus, kita semua tahu bahwa dasar dari iman kita itu adalah dasar iman yang diletakkan, fondasi pertamanya itu adalah Yesus Kristus, saudara.
Jadi bukan dasar yang ditulis di dalam KTP, saudara. Begitu banyak orang yang mereka mengerti bahwa mereka adalah Kristen, pengikut Kristus di KTP, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya mereka itu juga adalah pengikut Kristus di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita memiliki dasar yang diletakkan itu adalah Yesus Kristus, makanya kita memiliki iman. Ibrani 11 ayat 1. Ya, dasar dulu ya, sebentar aja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman itu apa? Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV katakan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ya, dikatakan faith is confidence. Terjemahan King James Version katakan faith is the substance of things hope. Ya, jadi iman itu dikatakan sebagai confidence dan substance. Artinya iman itu adalah sebuah keyakinan yang teguh. Sekarang saya tanya sama saudara sebelum saya lanjut. Apakah saudara memiliki keyakinan yang teguh di dalam Kristus? Ketika ada permasalahan, tiba-tiba permasalahan datang dalam kehidupan saudara nih. Tiba-tiba kehidupan lagi baik-baik saja gitu ya. Tiba-tiba jebret ada permasalahan yang datang. Apa yang saudara lakukan pertama? Telepon teman? Nangis? Kalau cewek biasanya nangis ya. Atau doa cari Tuhan. Kalau kita katakan bahwa iman kita adalah iman yang hidup dan iman itu dikatakan bahwa keyakinan yang teguh. Jadi setiap permasalahan yang kita dapatkan pengharapannya kita simpan kepada Kristus. Pengharapannya bukan disimpan kepada ChatGPT. Berapa banyak sekarang yang mencari jawaban permasalahan dengan menggunakan AI, iya atau iya. Bukan gak boleh, saudara, boleh. Tapi tetap pengharapannya disimpan di dalam Kristus. Karena iman itu adalah pengharapan, keyakinan yang penuh akan karakternya Tuhan. Nah, iman seperti inilah saudara yang kita mau bicara itu kita mau wariskan kepada generasi yang berikutnya. Iman yang hidup, coba toel kanan kirinya, wariskan iman yang hidup. Ya, wariskan iman yang hidup, cek biar hudang gitu, biar bangun gitu. Wariskan iman yang hidup. Amin. Ya, berapa banyak dari kita yang seringkali di dalam menjalankan kehidupan kita sibuk mewariskan, menyiapkan generasi di bawah kita, generasi berikutnya memiliki kehidupan yang baik, memiliki masa depan yang baik, dengan memiliki pekerjaan yang baik. Kita ajarkan mereka memasuki ke universitas yang baik, kita ajarkan mereka masuk ke sekolah yang baik. Tapi kita lupa untuk mengajarkan yang penting dan yang terutama, yaitu adalah iman, saudara. Kita bisa memiliki kehidupan yang baik, kita menyiapkan. Dengar baik, saya percaya di sini orang-orang tua di sini menyiapkan warisan yang terbaik buat anak-anak kalian, buat anak cucu kalian. Kalian menyiapkan, berusaha, bekerja keras untuk membangun sebuah kebaikan, kehidupan yang baik buat anak-anak, buat generasi kalian. Tapi kemudian kita lupa bahwa kalau kita sudah mewariskan itu semua,
tanpa kita mengajarkan iman yang hidup, semuanya jadi sia-sia, Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, kita sibuk mewariskan segala sesuatunya, tapi kita lupa mewariskan iman. Apa yang sudah kita bangun selama puluhan tahun untuk diwariskan. Biasanya kalau untuk mewariskan harta benda gitu kan, biasanya kita bikin surat wasiat gitu ya. Udah ditanda tangan surat wasiat, atau kemudian kita menyiapkan usaha yang bisa diteruskan untuk anak-anak kita. Tapi kemudian kita lupa, itu semuanya bisa hancur dalam sekejap. Karena mereka gak akan tahu mereka akan takut kepada siapa. Mereka gak tahu bagaimana seseorang yang membangun, menjalankan usaha-usahanya, menjalankan kehidupan dengan rasa yang takut akan Tuhan, itu akan menyelamatkan jalanmu ke depannya. Walaupun anak-anak kita, generasi kita ada di universitas yang sangat baik di dunia. Bukan top university di Indonesia lagi, di dunia. Tapi kita tidak mengajarkan iman. Hancur. Padahal gak usah ngomong bicara tentang kehidupan sekarang yang hancur gitu. Iman menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita bangun kehidupan yang sangat baik, sangat luar biasa. Kita pastikan mereka hidup enak dan lain sebagainya. Tapi mereka gak punya kehidupan yang kekal dalam Kristus. Percuma. Amin. Ya. Nah, ini ada sebuah kisah Alkitab, contohnya ya, contohnya aja. Daud, ketika Daud meninggal, ya, Daud itu termasuk orang raja yang berhasil memberikan wasiat kepada anaknya Salomo. Sebelum Daud meninggal, ini yang Daud katakan. 1 Raja-Raja 2 ayat 1, ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu yang dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Dan ayat keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini yang Daud katakan kepada Salomo di akhir kehidupannya, saudara. Dan puji Tuhan, Salomo memulai. Ini baru memulai. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan sangat bijaksana. Salomo memulai pemerintahannya dengan membangun bait suci. Salomo menulis berbagai macam hikmat yang kita pelajari, yang menjadi salah satu kitab favorit. Walaupun di kehidupan Salomo jatuh, punya banyak istri. Daud yang bersusah payah mempersiapkan buat Salomo memulai dengan segala sesuatunya yang hebat, di akhir bisa jatuh, Bapak Ibu. Bagaimana kita yang tidak menyiapkan apa-apa. Cerita kedua, Yosua. Saudara tahu Yosua? Anak saya?
Gaya bercanda ya. Tapi memang Joshua anak saya yang pertama itu diberikan nama pada waktu kami ada di Tanah Perjanjian waktu itu. Kemudian suami saya Pastor Andrew dapat rema. Dia lihat di gunung gitu, dia melihat bahwa firman Tuhan kan katakan keturunanmu Joshua generasi berikutnya akan masuk ke Tanah Perjanjian. Jadi dia kasih nama anak kami Joshua, karena waktu itu kami ada Tanah Perjanjian, itu intermezzo. Nah, tapi betul saudara, Joshua memimpin bangsa Israel di Tanah Perjanjian. Dia masuk ke Tanah Perjanjian. Dan saudara tahu generasi yang dipimpin Joshua, ya, generasi yang dipimpin Yosua itu melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi saksi mata secara langsung apa yang menjadi mujizat Tuhan. Jadi generasi Yosua dan generasi yang dibawa sama Joshua ke Tanah Perjanjian itu hidup takut akan Tuhan. Luar biasa loh saudara. Mujizatnya gak main-main loh. Sungai Yordan terbelah. Bayangin loh, ketika mereka bawa tabut perjanjian, Sungai Yordan terbelah. Jadi mereka bisa bawa tabut perjanjian dengan tanah yang kering. Kurang besar apa mujizat? Tembok Yeriko runtuh, dikelilingi selama 7 hari, runtuh. Hujan batu, wah, pernah hujan batu? Hujan es pernah? Pernah. Hujan batu gak pernah saudara? Ya, hujan batu loh pada masa Yosua memimpin bangsa Israel. Hujan batu waktu mereka memimpin 5 raja orang Amori. Kan itu rajanya sangat besar. Tanah Israel, bangsa Israel juga gempar saudara. Ini gimana caranya mengalahkan raja-raja yang luar biasa. Karena faktanya tentara orang-orang Israel itu bukan orang-orang yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Jadi untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan yang besar itu tuh hanya mujizat. Itu mujizat. Makanya kenapa tiba-tiba ada batu turun dari langit mengalahkan mereka. Mereka nggak ngapain, mati semua gitu. Mereka tiba-tiba menang, bangsa Israel menang. Tuhan Yesus Tuhan Allah dahsyat seperti itu. Luar biasa. Mereka hidup dengan hal yang seperti itu. Mungkin saudara, mungkin saya gak tahu. Mungkin generasi yang di bawah kita saat ini melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan mungkin mereka juga hidup dan mereka punya kekuatan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan karena mereka menjadi saksi mata. Tapi mereka hanya jadi saksi mata dulu saudara. Hal yang luar biasa yang anehnya mereka udah saksi mata yang hal-hal yang dahsyat seperti itu. Bagaimana dengan generasi yang di bawah angkatan Yosua? Hakim-Hakim 2 ayat 10 ayat 11 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Maka orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Wow. Luar biasa sekali. Jadi kalau ada warisan yang putus, warisan iman yang putus, dampaknya kayak gini. Udah melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mujizat-mujizat. Saya percaya begitu banyak kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan keluarga. Mereka jadi saksi mata. Tapi kalau kita tidak memastikan, kita tidak menanamkan iman yang hidup, mereka bisa lupa. Dan mereka bangkit menjadi angkatan yang jahat di mata Tuhan. So that's very important. Dampaknya saudara, kalau seandainya kita gagal pass down the living faith. Kemarin saya sama suami baru dari sebuah undangan pernikahan gitu.
Terus ya memang itu kami melihat keluarga yang sudah bahasa baiknya tuh udah macem-macem gitu loh. Udah nggak semua ada di dalam kekristenan gitu. Kenapa tuh suami saya bilang gini, toel saya, karena dia tahu saya lagi nyiapin bahan ini. Suami saya toel ini. Ini dampak kalau gagal wariskan iman. Jadi dampaknya bukan hanya sekedar ada pernikahan yang berbeda nanti. Tapi mau lebih dalam lagi, dampaknya saudara tahu, pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering sekali dibahas oleh gembala kita, keselamatan itu adalah sozo. Betul? Ya, zozo, betul? Ya. Keselamatan yang itu adalah menyangkut segala kelimpahan Tuhan, segala janji Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan itu ada di dalam keselamatan. Dan ketika gagal mewariskan iman, janji itu, sozo itu juga gagal diwariskan. Jadi it's not only about different religion. Tapi ada janji Tuhan yang Tuhan katakan itu gagal diwariskan. It's how that's big, saudara. Kalau kita gagal mewariskan iman. So saya mau saudara hari ini bangun. Please wake up. Please bangun saudara. Penting sekali kita mewariskan iman yang hidup. Hati-hati. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ready? Ya, cuma 2 poin aja. Yang pertama, jaga kemurnian iman. Sebelum kita mewariskan, kita harus jaga kemurnian iman kita. Coba bilang toel kanan kirinya, jaga kemurnian iman. Atau jangan-jangan iman kita saat ini udah gak murni lagi saudara. Kalau iman kita sendiri gak murni, apa yang mau kita wariskan? Jadi kita harus jaga kemurnian iman kita dulu. Amin. Amin. Gak kedengeran? Yes. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dua Timotius 1 ayat 5. Ini Timotius yang diwariskan iman sama ibunya dan neneknya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini jelas sekali di sini dikatakan iman yang Timotius miliki, saudara. Di sini ini hanya ilustrasi saja, bukan berarti saya mau jadi pemain drum sekarang, ya. Iman, anggap ini iman, warisan iman, ya. Iman yang dimiliki sama Timotius dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah iman yang tulus, ikhlas
ikhlas. Jadi iman yang kita wariskan ke generasi, kan diwariskan, betul ya? Itu harus iman yang tulus, ikhlas. Karena kita tahu dampak dari pelayanan Timotius itu dampaknya luar biasa. Kenapa dampaknya bisa sebesar itu? Karena dia mendapatkan warisan iman yang tulus dari ibunya, dan ibunya dapat dari mamahnya lagi. Jadi Timotius itu iman generasi ketiga. Iman opa oma yang tulus, ikhlas. Ketika diwariskan, iman yang tulus ikhlas diwariskan ke anaknya. Kemudian dari anaknya mendapatkan pengertian seperti apa iman yang tulus ikhlas itu. Kemudian anaknya itu, Bapak Ibu semua, yang akan mewariskan lagi ke generasi yang ketiga. Kata tulus itu diambil dari bahasa aslinya pistis anupokristos. Artinya itu iman yang tanpa kepura-puraan. Tidak munafik. Iman yang murni. Iman yang autentik, saudara. Jadi kalau kita mau mewariskan iman, kita harus pastikan bahwa iman yang kita miliki saat ini itu adalah iman autentik yang kita miliki, yang bukan iman yang kita juga ikut-ikutan. Istri ikut iman ke suaminya, suami ikut iman ke istrinya. Bukan iman yang ikut-ikutan, saudara. Kalau kita mau mewariskan iman yang benar, iman yang tulus, kita harus benar-benar mendapatkan keautentikan iman kita dulu sendiri. Kita harus bisa mendapatkan kemurnian iman kita sendiri di hadapan Tuhan. Baru kemudian kita wariskan ke generasi kita yang berikutnya. So pastikan saudara, setiap saudara tanpa terlewatkan di sini, saudara mencari Tuhan dengan autentik. Saudara mencari Tuhan dengan tulus, saudara mencari Tuhan dengan murni, saudara. Karena itu iman yang kita punya. So iman gini, youth ministry, kids ministry, college ministry, apapun yang ada di dalam sebuah gereja yang berhubungan dan generasi, kami berusaha semaksimal mungkin untuk membangun, memuridkan mereka. Tapi minggu lalu juga ditekankan oleh Pastor Kenny juga, bahwa pemuridan pertama yang dilakukan itu seharusnya bukan oleh gereja, tapi pemuridan pertama harus dilakukan oleh keluarga, saudara. Ini yang Timotius dapatkan. Pemuridan pertama yang Timotius dapatkan itu bukan dari Paulus, saudara. Coba kita pikir gitu. Coba kita renungkan. Kenapa Timotius bisa dipakai Tuhan secara luar biasa seperti itu? Apakah karena dia dimuridkan sama Paulus yang memberitakan Injil kemana-mana? Tapi dia dimuridkan pertama kali itu oleh ibunya, oleh neneknya. Jadi pemuridan yang dia dalam keluarga itu adalah pemuridan yang pertama. Nah, setelah kita yakin, masih aman saudara? Aman? Ya, kita yakin kita punya iman yang murni, ya,
baru kita berikan tongkat warisan iman. Harusnya saya panggil anak saya ya, tapi lagi di iKids. Ya, kita berikan tongkat warisan iman. Jangan hanya berikan tongkat warisan harta. Jangan hanya berikan tongkat warisan cara hidup yang baik. Jangan hanya berikan warisan tongkat usaha. Jangan hanya berikan warisan tongkat nama baik. Walaupun itu sangat penting. Tapi berikan tongkat warisan iman. Dengan cara apa? Karena memberikan tongkat warisan itu tidak hanya sekedar kasih. Ya, kasih tongkat warisan iman itu bukan hanya sekedar kasih tongkat aja, terus dia pergi. Bukan kayak lari estafet, saudara. Tahu lari estafet? Kalau lari estafet juga kan lari sekencang mungkin, kemudian kasih tongkat berikutnya, begitu kan? Ya kan? Kemudian lari juga kasih tongkatnya. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Yang namanya iman yang hidup itu harus diajarkan, harus ditabur benihnya, dan harus ditanam. Saya tulis ini, generasi yang tidak mengenal Tuhan muncul ketika iman tidak ditanamkan. Bukan ketika tongkat iman tidak diberikan. Kita bisa memberikan tongkat tapi kita tidak menanamkan apa-apa. Tapi generasi yang tidak mengenal Tuhan bisa muncul ketika iman itu tidak ditanamkan. Amin. Coba katakan bersama-sama dengan saya, iman ditanamkan. Sekali lagi, iman ditanamkan. 1, 2, 3. Jadi kalau kita mau pastikan mereka hidup dengan iman yang murni yang sudah kita miliki, kita juga harus menanamkan iman itu. Ajarkan mereka untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bantu mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak hanya wariskan pengetahuan Alkitab, tapi wariskan pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan sama pengenalan itu beda, saudara. Tidak hanya mewariskan agama di kartu keluarga, tapi wariskan api yang menyala-nyala untuk mengikut Tuhan. Saudara gini, ini kan kita bicara iman ya. Iman yang hidup yang mau kita wariskan, betul? Ya. Jadi kita itu berbicara sesuatu yang sifatnya supranatural. Sesuatu yang sifatnya bukan benda mati, saudara. Jadi ketika kita menanamkan iman yang hidup, yang menyala-nyala,
Itu iman di dalam orang yang mau kita tanamkan, itu bisa attract. Iman yang hidup, api yang hidup bisa menyalakan api yang mati. Roh Tuhan bisa menyalakan roh yang ada dalam sini. Yang harus kita tanamkan itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi kita harus pastikan bahwa kita juga nyala gitu imannya, saudara. Kalau enggak, apa yang mau kita tanamkan? Iman harus disaksikan dan harus dirayakan. Saudara, jadi kalau kita mau merayakan setiap tahun, jangan hanya rayakan ulang tahun. Jangan hanya rayakan ulang tahun pernikahan, tapi rayakan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga saudara. Dengan sengaja. Misalkan kita ajak makan keluar, kenapa kita ajak makan? Atau kita masak makanan yang lebih enak, kenapa? Kemudian mereka tanya, kenapa kok tumben hari ini ada yang ulang tahun kah? Ada yang ini? Oh enggak, kenapa? Karena tadi Tuhan bekerja dalam keluarga kita seperti ini. Rayakan iman itu. So they know, so mereka tahu bahwa itu adalah hal yang penting. Itu adalah hal yang dirayakan. Amin. Ya. Jadi waktu saya menyiapkan ini, saudara, kan biasanya kita dengar gitu ya. Ternyata firman ini juga tentang ini saya nggak tahu, saya baru tahu kemarin sekali. Baru dikotbahkan oleh salah satu pengkhotbah dengan jumlah jemaat yang sangat besar juga. Ya, dan dia tulis seperti ini. Ini quotes-nya juga dia nggak tulis dari siapa, tapi ada quote seperti ini, warisan bukan tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain, tapi apa yang kita tinggalkan di dalam diri orang lain. Ya. Saya ulang, warisan bukan tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain, tapi apa yang kita tinggalkan di dalam, inside, di dalam diri orang lain. Amin. So pastikan kita meninggalkan iman di dalam diri mereka. Amin. Mazmur 145. Saya lewat aja, loncat aja. Mazmur 78 ayat yang keempat. Kami tidak hendak menjemunyikannya kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sebab Ia telah menetapkan suatu peringatan di Yakub dan telah mengajarkan suatu hukum di Israel yang diperintahkannya kepada nenek moyang kita untuk memberitahukannya kepada anak-anak mereka, supaya diketahui oleh angkatan yang kemudian, anak-anak yang akan lahir kelak, dan mereka ini bangkit dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya, 7, kita baca bersama-sama. Dengan suara yang lantang, 1, 2, 3. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Saya boleh minta keyboard? Saya sudah mau selesai. So, pada waktu kita mewariskan iman, saudara, pastikan warisan itu ke dalam hati mereka
Dan pastikan angkatan yang kita wariskan itu bangkit. Kalau mereka belum bangkit, berarti kita belum mewariskan. Are we clear? Firman Tuhan yang bilang. Ketika kita wariskan, pastikan orang yang kita wariskan itu bangkit. Bangkit apa? Mereka menceritakan juga. Tandanya bangkit. Mereka bisa menceritakan tandanya. Pekerjaan Tuhan. Mau usia berapapun mereka. Kalau kita mulai dengar di telinga kita, mereka sudah mulai menceritakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mulai menceritakan iman mereka. Artinya iman yang kita tanamkan itu mulai bangkit. Kalau belum kita belum dengar, tanam terus. Ini clear sekali firman Tuhan. Tandanya. Ini kan gak ada yang berharap tiba-tiba kita pengangkatan kan? Kita masih punya waktu, betul di sini ya. Walaupun umur kita gak ada yang tahu. Ya. Jadi selagi kita masih ada, tanam. Kalau saya belum punya anak gimana? Cari generasi yang lain, cari generasi berikutnya yang bisa engkau tanamkan. Setidaknya ada satu orang yang bangkit imannya karena hasil tanamanmu. Kalau anak-anakmu sudah mulai bangkit imannya gimana? Ya terus tanam atau cari orang lain lagi yang bisa kita tanamkan lagi. Come on church, come on ICC, bangkit. Jangan diam. Tahun ini gereja ICC the year of disciple maker. The year of disciple maker, saudara. Ini bulan apa sekarang? Mei. Tanamkan. Bangkitkan sebanyak mungkin. Last questions. Apa yang mau diceritakan selain pekerjaan Tuhan? Mujizat-mujizat Tuhan. Last questions. Apakah mereka tahu kenapa kita jadi pengikut Kristus? Atau mungkin kita sendiri juga gak tahu jawabannya apa. Ya, saya mikir kenapa ya aku jadi pengikut Kristus gitu. Ketika saudara menemukan jawaban itu dan saudara kasih tahu ke mereka kenapa saudara memilih untuk jadi pengikut Kristus. They need to know why. Kenapa kita jadi pengikut Kristus? Maka mereka akan tahu, oh, this is the why. Apa sih di balik itu? Keselamatan yang kekal, janji-janji Tuhan, iman, pengharapan. Are they know why kita jadi pengikut Kristus? Amin. Amin. Ya. Ready? Ready wariskan iman? Yes. Sekarang saya mau saudara tepok pundak depan saudara. Ya.
wariskan iman. Ya, wariskan iman. Pass down living faith. Ya, living faith, iman yang hidup kita wariskan. Amin. Amin. Yuk mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami mau iman yang hidup dalam kami tidak hanya sampai di diri kami aja, tapi kami bisa wariskan itu ke generasi yang berikutnya. Siapapun yang akan kami wariskan ke depan, kami bawa mereka semuanya di hadapan Tuhan. Lembutkan hati mereka, lembutkan kekerasan hati mereka. Kami bisa menabur benih, dan kami mau mendengarkan bahwa iman mereka bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.